Welcome to We'll Talk To. Selamat datang di We Talk To HMJM UNED. Hai, kenalin, aku Nadira Faikotunisa dan di sini aku yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, di sini kita akan berbagi informasi, pengalaman, juga pandangan yang pastinya sangat bermanfaat banget dan juga bisa menambah wawasan kita. So, jangan lupa subscribe dulu channel HMJM dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke teman-teman, berhubung sebentar lagi adalah Hari Kartini, maka kita akan sedikit mengulik tentang Kartini milenial. Di sini aku udah bersama Kak Rosa yang sangat cantik. Oke, tamu kita sekarang sangat cantik ya. Seorang organisatoris juga dan juga bisa disebut wanita karir. Oke, kita langsung aja sapa Kak Rosa. Assalamualaikum Kak Rosa. Waalaikumsalam Nadira. Oh ya Kak Rosa, ini enaknya buka masker aja ya, biar apa? Nggak terlalu. Oke, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Dan kamu gimana? Alhamdulillah baik juga. Kak Rosa, aku dengar kakak ini ya juara pertama Pilmapres FEB UNED. Iya, alhamdulillah rabbil alamin. Kebetulan beberapa minggu yang lalu juga acara ini selesai berlangsung juga ya Pilmapres, dan ya alhamdulillah aku bisa jadi juara satu di situ. Sebuah pencapaian yang sangat patut dibanggakan. Di luar ekspektasiku sih. Iya. Iya. Berarti kakak dulu ini ikut Pilmapres ini sebuah kebetulan atau ingin aja atau emang udah dipersiapkan? Sebenarnya tuh dari zaman semester 2. Semester 2 tuh kan udah kayak ada Pilmapres gini. Nah, aku tuh udah sering lihat info-infonya. Terus juga bahkan di semester 2, di semester 4 itu aku udah kayak pengen, tapi Udah pengen? iya, tapi ketika aku lihat syaratnya itu kan biasanya kayak ada ini sertifikat prestasi ya gitu kan. Nah, itu aku kayak langsung insecure. Aduh, aku punya sertifikat apa? Soalnya aku bukan anak yang suka ikut lomba gitu. Aku anak yang lebih suka ngasah soft skill sih, kayak di organisasi-organisasi gitu. Iya, nah terus entah kenapa kemarin ini di semester 6 ini ya sekarang ya, aku kok pengen ya, soalnya iya, soalnya kan yang dilihat juga nggak hanya prestasi akademik aja gitu kan ya. Jadi pandanganku yang kemarin tuh kayak apa ya, ternyata ya nggak cuman akademik aja gitu loh yang dilihat kan. Nah terus ya udahlah coba aja. Terus ya kok alhamdulillah gitu ya bisa. Alhamdulillah banget. Berarti awalnya kakak nggak expect banget ya sama Benar. pencapaian ini. Benar banget. Wah. Oh iya, kakak selain prestasi ini katanya kakak juga anggota BEM. Iya, dan fakultas. Fakultas ya. Anggota apa nih? Aku di BEM kebetulan jadi kepala departemennya Litbang. Wah, kepala departemen guys. Oke. Oh iya, di sini juga tulisannya demisioner HMJM. Iya benar, aku 2 periode. 2 periode. Iya. Oke, salam gue jadi. Oke, gini Kak, kan sebentar lagi nih kan Hari Kartini nih ya. Iya. Otomatis pasti kita ngomongin tentang perempuan. Nah, kalau boleh tahu pendapat kakak tentang Kartini milenial ini, apa sih pendapat kakak? Pasti kan di sini Kartini milenial. Kita pasti udah gak asing lagi lah ya dengan tentang Raden Ajeng Kartini. Nah, jadi Kartini sendiri kan kita tahu beliau adalah sosok wanita yang apa ya, benar-benar memperjuangkan hak wanita yang sekarang bisa kita rasakan ya. Kita bisa menimba ilmu dengan bebas, kita bisa menentukan pilihan kita masing-masing gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ditanya Kartini milenial ini apa, kalau menurut aku Kartini milenial itu adalah kaum perempuan yang bisa menghargai, meneruskan, dan bahkan mencerminkan hasil-hasil perjuangan dari Raden Ajeng Kartini seperti itu. Jadi kan kayak mungkin salah satu dari sekian banyak perjuangannya Raden Ajeng Kartini ya. Nah, mungkin salah satunya adalah hak wanita untuk bisa menimba ilmu juga. Ya. Nah, jadi sekarang apa tugas
tugas kita sebagai Kartini milenial yaitu adalah ya kita menghargai hasil perjuangan itu gitu. Kita harus ya belajar ya menebarkan positive vibes juga ya, semangat yang positif juga, dan juga tentunya membantu orang lain. Berarti berorganisasi sambil berprestasi itu nggak salah ya Kak? Nggak salah. Oke. Kak, tadi kan udah organisasi juga berprestasi. Nah, kalau menurut kakak kan kita nih hidup di zaman milenial nih ya. Menurut kakak gimana caranya menjadi Kartini milenial versi kakak, dan juga gimana sih kita bisa meneruskan perjuangan Kartini? Oke, berarti poin pertanyaannya adalah gimana caranya menjadi Kartini milenial. Oke, yang pertama kembali sama pandangan tadi, Kartini milenial itu seperti apa. Jadi ya pas cerminkan nih apa aja hasil perjuangan dari Ajeng Kartini. Nah, terus kalau misalnya cara paling sederhana menurut aku yang pertama ini sih kembali ke posisi kita masing-masing sekarang. Kayak posisi aku, posisi kamu sekarang kan adalah sebagai mahasiswi. Nah pastinya ya nggak apa-apa sih ya, emang kan yang kita kenal kan mahasiswa ya biasanya. Cuman kan karena kita wanita ya mahasiswi gitu kan. Nah ya udah, jadi karena posisi kita sekarang mahasiswi, yang paling bisa kita lakukan untuk menghargai perjuangannya Raden Ajeng Kartini adalah ya belajar dengan tekun. Benar banget. Nah dan juga tentunya kalau misalnya kita bisa membantu orang lain ya bisa juga kan, soalnya mahasiswa bisa kan kayak kegiatan pengabdian masyarakat ya, bakti sosial. Iya kayak gitu. Berarti membantu orang-orang itu juga sebagai perjuangan Kartini. Benar, tapi jangan cuma itu aja. Jadi selain belajar, cara kita menjadi Kartini milenial itu menurut aku yang terpenting adalah jangan takut buat bermimpi sih. Karena kan masih banyak perempuan yang mikir, aduh aku nggak bisa, kayaknya aku mungkin nanti ujung-ujungnya juga perempuan di dapur atau gimana gitu kan. Iya, overthinking sembarang kan ya. Iya, nah jadi pesan aku agar bisa menjadi Kartini milenial ya udah jangan pernah takut buat bermimpi. Jadi kalau misalnya kalian punya mimpi, ya udah go ahead. Nah jadi dan juga jangan pernah lupa untuk membantu orang lain ya. Kembali lagi kan membantu orang lain itu hal yang mungkin hal yang sederhana tapi nilainya itu sangat bermanfaat juga. Dan juga nih ya yang paling penting untuk kaum perempuan ya, kaum perempuan ini harus saling mendukung dengan kaum perempuan yang lain. Kalau bisa aku katakan adalah girls support girls. Nah, kenapa aku mengatakan ini menjadi penting? Karena pasti kita semua sadari nih, terkadang kaum perempuan itu menganggap kaum perempuan yang lain itu kayak musuh sendiri nggak sih? Benar banget sih, kayak kayak berlomba-lomba gitu ya. Iya, jadi kayak oke, bener nih kita di depan muji, tapi terkadang di belakang kan kita nggak tahu. Iya, nah biasanya kayak kita di belakang ya julid, ya caci maki kayak gitu. Nah jadi salah satu poin penting juga nih gimana caranya kita bisa jadi Kartini milenial adalah ya udah kita sebagai perempuan yang mendukung kaum perempuan yang lain juga gitu. Nah jadi kita kan kayak ini ya benar-benar memperjuangkan kesetaraan gender. Nah tapi dibalik kata kesetaraan yang pengen kita tuju, sayangnya kita kayak apa ya sering menjatuhkan kaum perempuan yang lain. Berarti iya benar banget sih, banyak ya dari kita, bukan dari kita sih, banyak di luar sana yang menganggap kaumnya sendiri itu adalah musuh. Benar. Kalau aku bahasain ya kaum sendiri karena kita wanita. Iya benar banget. Nah jadi seharusnya kalau misalnya emang kita pengen kesetaraan ya udah kita tuh saling bergandengan, bukan saling berjatuhan kayak gitu. Nah cuman ya aku pribadi pun jujur ya masih kadang ya masih kayak gitu juga. Jadi ya cuman kan bukan berarti ya udah karena aku ada di sisi negatif terus aku mau selamanya di negatif kan enggak juga. Jadi ya udah aku sekarang ya mencoba untuk berproses lebih baik lagi. Benar banget. Untuk menjadi ya bisa support wanita yang lain lah. Intinya berproses, saling mensupport, jangan saling menjatuh. That's right. Gitu ya. Nah, Kak, kan di sini kakak berorganisasi, BEM lagi, sangat
lumayan tinggi ya BEM itu. Bener sih. Karena ngurusin semua satu fakultas ini mahasiswa. Nah, kalau boleh dong ceritain kakak awal masuk organisasi lalu bisa serajin ini menjadi orang yang penting dalam fakultas dan juga bisa berprestasi. Gimana? Oke, ini sekalian curhat aja kali ya, cerita-cerita. Jadi awal mula nih aku bisa jadi organisatoris ya kalau dikatakan dia di kampus. Jadi kalau katakan dulu waktu SMP, waktu SMA aku tuh kayak nggak pernah join kayak begini ya, aku nggak pernah OSIS itu, aku nggak pernah. Nah cuman entah kenapa tiba-tiba ketika aku masuk kampus personalitiku, kepribadianku kayak kok berubah gitu loh, tiba-tiba Kepo. iya, tiba-tiba kayak ada passion baru yang ada di aku, yang tiba-tiba kok aku pengen, kok kayaknya asik ya join organisasi gitu. Karena aku tiba-tiba tuh kayak sadar gitu loh di perkuliahan, kalau hanya mencari ilmu di kelas itu nggak cukup, karena soft skill pun itu juga dibutuhkan. Nah dan itu dapatnya dari mana ya, dari luar kelas, salah satunya organisasi. Nah that's why pada akhirnya di awal-awal tuh aku langsung incer himpunan gitu. Oh, himpunan dulu Iya, aku langsung incer HMJM, dan kemudian di periode berikutnya kan udah selesai nih. Nah cuman aku memutuskan buat ngelanjutin lagi HMJM. Nah dan sempat kepikiran untuk semester ini kayaknya aku mau fokus kuliah aja gitu kan. Biasanya sih orang-orang udah semester kali tuh Ya fokus ini, fokus skripsi kan. Nah cuman aku mikir lagi, tapi kayaknya nggak asik gitu loh. Udah terbiasa apa ya, time management gitu loh, udah terbiasa mengatur waktu antara organisasi sama kuliah. Nah jadi kayak kalau misalnya semester 6 aku berhenti, kayak ada yang hilang gitu loh. Iya, separuh jiwaku pergi gitu. Jadi kalau dikatakan organisasi itu setengah jiwaku kali ya. Merasuki ke dalam. Iya, bener banget. Nah makanya aku memutuskan buat ya udah lanjut BEM aja, BEM fakultas gitu. Karena kan himpunan udah tahu nih rasanya. Ya udah, kenapa nggak aku naik aja ke BEM coba gitu. Wah, itu sangat pengalaman yang luar biasa karena kebanyakan dari kita dari awal aja udah malas berorganisasi ya kak. Jadi ya aku juga awalnya ikut nggak ya kayak gitu. Tapi nggak ikut kan? Iya, Iya. Oke. Oke, tadi itu adalah pengalaman kakak tentang organisasi dan juga berprestasi. Oke, berprestasi. Ya, wah ini mulai cerita dari awal aja sih ya. Cerita dari awal aja sih. Mungkin kalau misalnya ditanya nih, anggaplah perjalananku sampai aku bisa menjadi Rosa yang sekarang. Iya. Itu ada banyak faktor sih yang bisa menemani perjalananku lah. Yang pertama tentunya adalah usaha sih. Usaha pantang menyerah. Dan aku itu benar-benar memegang teguh quotes-nya dari Mary-Riana. Jadi as Mary-Riana said kan, dia bilang nih, I might not be the smartest nor the strongest, but I'm the most persistent. So I will fight till the end and never give up. Nah jadi itu kayak kata-kata yang hanya beberapa kalimat, tapi itu benar-benar bisa menjadi pemicu semangat gitu loh. Karena kan oke, benar, aku memang bukan orang yang paling pintar, aku juga bukan orang yang paling kuat gitu ya. Kalau misalnya dapat masalah ini itu apa ya juga nggak kuat juga gitu loh. Aku pasti ada downnya, tapi ya I am the most persistent gitu loh. Ya aku ya harus pantang menyerah juga gitu. Iya, nah jadi ya I will fight till the end gitu. Jadi aku bakal berjuang sampai akhir juga kayak gitu. Nah itu mungkin yang pertama ya, aku harus usaha, pantang menyerah. Nah cuman kan pasti orang bakal mikir, apa nggak takut kak kalau misalnya udah kerja keras tapi ternyata hasil sih gitu ya, kayak zong. Nah cuman gini, mindset yang ada di aku adalah hasil itu tidak mengkhianati usaha. Bener banget sih. Cuma terkadang banyak yang mikir terkadang hasil mengkhianati usaha kok. Tapi aku bukan orang yang punya mindset kayak gitu. Bagi aku, ketika aku tidak mendapatkan apa yang aku mau, itu bukan karena hasil yang mengkhianati usaha, bukan. Tapi karena memang Tuhan udah menyiapkan yang terbaik buat aku. Yang ternyata ya apa ya? Yang terbaik bagi Tuhan buat aku daripada yang ternyata aku anggap baik. Bener banget. Karena kan apa-apa kita udah berusaha
Dan hidup itu beroda ya kan, kadang di atas, kadang di bawah. Iya, jadi kalau kita udah ada di bawah ya jangan menyerah. Ya itu kan buat kita buat struggle lebih, ya lebih keras lagi ya gitu ya. Terus juga selain usaha dan pantang menyerah, kadang-kadang aku juga bilang nih banyak faktor yang menemani perjalanan aku ya sampai ke titik ini. Yang kedua tentunya adalah support dari sahabat-sahabat aku. Ya, karena kan aku bilang nih, aku bukan yang paling kuat. Jadi ketika ada masalah, ya aku kadang ya jawab. Bisa sumbang Iya, aku ya tumbang, kadang aku nangis, pernah, bahkan sering juga. Iya, sering juga, karena kan mungkin kadang aku udah keteteran, aku gak bisa bagi waktu, ternyata tugas yang harus aku kerjakan banyak juga, ya itu kadang aku ya nangis, kadang aku pengen mundur juga gitu. Tapi apa ya, aku selalu punya sahabat aku, tempat cerita aku, tempat buat apa ya, sambat lah intinya ya, mengeluarkan keluh kesah juga ya. Jadi aku selalu cerita juga ke teman-teman aku, dan di situ selalu sahabatku itu kayak hadir buat sedikit tuh kayak membangkitkan aku lagi. Bener banget, karena kita juga perlu support system ya. Bener banget. Apalagi kakak ini udah semester akhir, Iya, bener udah capek-capeknya, Iya. pasti butuh banget namanya support system. Ya jadi ya sekalian sih aku mau mengucapkan terima kasih juga buat sahabat-sahabatku selama ini yang udah bener-bener ada ketika aku udah nggak tahu nih arah hidupku mau kemana gitu kan. Kadang kalau udah tumbang, udah capek kayak gitu, satu-satunya jalan untuk bercerita selain orang tua itu juga sahabat ya. Nah, punya orang tua juga nih. Faktor ketiga adalah orang tua pastinya. Nah, jadi doa orang tua sih yang bener-bener juga membawa aku sampai ke titik sekarang ya. Iya, jadi kayak apa ya? Berbakti sama orang tua itu hal yang penting juga, penting dan berharga juga gitu. Dan jujur aku setiap kali mau melakukan sesuatu, tiap kali aku ingin sesuatu, seperti kayak kemarin juga aku ikut bermapres, itu aku selalu cerita ke orang tua. Jadi aku termasuk orang yang terbuka juga dengan orang tua aku. Dan di situ aku selalu minta doanya. Walaupun emang aku tahu seorang apa ya, orang tua pasti akan mendoakan yang terbaik kan untuk anak-anaknya seperti itu. Cuman kan ya aku pengen juga gitu loh untuk meminta ke mereka kayak gitu. Dan ya alhamdulillah lah gitu. Rasanya kalau misalnya udah didoain sama orang tua itu kayak beban hidup itu terasa lebih ringan gitu loh rasanya. Kalau udah diridoin itu wah Bener banget. apa-apa tuh kayak lancar gitu Iya, ya. bener banget. Nah, terus juga ya selain usaha, terus support teman, terus doa dari orang tua, yang terakhir adalah Tuhan pasti ya, beribadah pada Tuhan, berdoa. Karena kembali aku bilang kita udah berusaha semakin kita, tapi kan Tuhan yang menentukan. Bener banget. Nah, jadi ya yang aku tanamkan selama ini ya just do your best, pray and let God do the rest. Itu sih yang selama ini aku tanamkan juga. Ya udahlah, kerja keras aja. Ya, sisanya ya udah kita pasrah aja gitu, apa yang ditentukan sama Tuhan aja buat kita. Mungkin itu sih yang aku tanamkan selama perjalananku sampai menjadi rasanya sekarang ya. Alhamdulillah banget ya, karena itu sebuah pencapaian yang besar. Di belakang pencapaian besar itu juga ada faktor-faktor yang mendukung. Nah, berarti kakak ini nggak punya mindset kalau cewek itu harus kerja di rumah atau Enggak dong, big no. big no, yes. Terus gimana tuh kalau ada orang yang masih berpikiran seperti itu? Tentang gini ya, perempuan nanti ujungnya di dapur gitu kan. Bener. Nah itu memang stigma masyarakat yang masih ada ya, masih Iya, kental masih kalau kental ada. banget. Ya, Apalagi masyarakat Indonesia. ya, emang nggak bisa dipungkiri juga sih, stigma ini masih ada. Dan ya apa ya, pengen dihilangin tapi sayangnya masih kuat juga stigmanya. Cuman ini sih, aku adalah orang yang sangat tidak setuju dengan stigma ini. Gini, oke lah, kita katakan perempuan nanti ujung-ujungnya ada di dapur nih, ngurus anak. Benar. Cuman satu hal yang perlu kita catat adalah, yang perlu kita ketahui dan perlu kita ingat, perempuan nanti kan bakal jadi ibu. Benar. Ibu ini adalah sekolah pertama loh buat anak. Dan Ya, madrasah pertama. Ya benar banget, madrasah pertama buat anaknya. Nah sekarang bayangin nih, kalau misalnya kita nggak ada pendidikan yang tinggi atau minimal nggak punya ilmu, atau kalau secara kasar
nggak berpendidikan nih. Terus bayangkan gimana caranya kita bisa jadi madrasah pertama gitu loh buat anak kita. Apa terus yang mau kita ajarkan, apa yang mau kita ajarkan ke anak kita, nanti anak kita dapat ilmu apa dari kita, itu tanda tanya besar dari stigma itu. Jadi ya atau mungkin kita udah berpendidikan tinggi nih, tapi takdirnya ternyata ya mengatakan kita harus stay di dapur nih pada akhirnya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah salah kalau misalnya perempuan ingin pintar minimal untuk dirinya sendiri? Benar. Kan nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Nah, bahkan kalau misalnya kita bisa pintar nih, bisa berpendidikan, kok kita juga bisa membantu orang lain loh. Iya, Kita juga bisa berguna buat orang lain. Nggak cuma buat keluarga, tapi juga buat orang lain juga berguna sekali. Ya kayak gitu sih. Jadi itulah kenapa aku kadang ya terasa aneh juga ketika tahu stigma itu. Aku juga bingung sih Kak, kenapa ya? Padahal kan wanita itu juga bisa berprestasi. Bener banget, bisa banget malah ya. Apalagi katanya itu seorang ibu itu menurunkan kepintaran. Nah, bener banget. Ya, itu juga ada penelitian juga kok itu yang membuktikan. Cuma aku lupa penelitiannya siapa. Itu pasti coba deh kalian googling sekalian nambah wawasan juga ya. Nah, bener banget. Ada kok penelitiannya. Oke teman-teman, itu tadi adalah pengalaman dan juga pandangan Kak Rosa tentang Kartini milenial. Nah, sebelum kita tutup, apa nih pesan Kak Rosa untuk orang-orang yang masih bermindset bahwa wanita itu tidak bisa berprestasi dan juga berkarya? Oke, perempuan tidak bisa berprestasi dan tidak bisa berkarir. Semua bisa. Intinya adalah semua bisa. Nah, kembali aku katakan adalah menurut aku nggak ada yang namanya kata bisa atau nggak bisa. Tapi pilihannya itu cuma dua, mau atau enggak itu. Jadi apa ya? Emang nggak ada sih ya kalau saya kata-kata bisa atau nggak bisa ya. Nah, kalau misalnya tergantung kemauan. Kalau misalnya kita mau, ya udah jalan itu pasti ada gitu loh. Pasti kan kalau saya kemauan udah ada dari sendiri, udah dari diri sendiri, udah ada niat, pasti ntar ada aja kepikiran aja udah jalannya ini nanti pergi gimana, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita udah gak ada kemauan dari awal, ya udah kayak you never know gitu loh apa yang akan terjadi buat kamu gitu. Ya kemauannya sih ya. Istilahnya kalau dari awal udah mager, belakang nggak bakal bisa, ya kan? Anak zaman now juga ya, aku tadi juga mager sih mageran ya. Cuman kalau udah pengen tuh langsung wah aku harus ini kayak gitu. Iya. Nah, jadi mungkin ya itu sih ya kalau misalnya ditanya pesannya buat kaum perempuan, kalian tuh semua bisa prestasi, semua bisa berkarir juga, karena kan hidup yang menentukan hidupnya kalian sendiri. Berarti yang menentukan adalah ya kalian sendiri sebenarnya. Jadi ya udah kalau misalnya punya cita-cita, punya kemauan, ya udah setiap katakan go ahead dan ini sih ya pesan buat aku juga buat seluruh kaum perempuan, ini sih ayo saling memotivasi karena motivasi itu kan penting banget. Ayo saling memotivasi. Iya benar banget. Jadi kan kayak kita tuh butuh sentilan-sentilan semangat Iya. lah kayak gitu. Iya, penting. Nah jadi ayo saling memotivasi, tapi tolong diingat selama kita berkompetisi tetap menjaga yang namanya kesehatan dalam berkompetisi lah. Benar. Harus kompetisi dengan sehat, jangan ada yang namanya saling menjatuhkan seperti itu. Jadi intinya jangan pesimis, ya ayo tetap optimis. Kalau aku bisa, ya kalian bisa. Kalau misalnya kalian bisa, karena kalau aku katakan adalah this is your time to be a better person and change the world. Itu sih pesan dari aku. Wah, itu pesan yang sangat bermanfaat banget buat kalian, apalagi kita sebagai wanita. Oke, teman-teman, itu tadi adalah pesan dari Kak Rosa. Sekarang boleh dong kita foto dulu. Oke. Oke, nah Kak, makasih banget ya udah mau berbicara pada kita bareng aku. Semoga pintarnya juga nular ya. Amin. Anggap mau bicara aja di kita. Saya kan bahas wanita. Iya, wanita. Apa diri kita sendiri Iya. ya Kak ya. Terus aku ini deh
pengen kasih ujangan dikit dong Kak buat aku, karena aku kan sedikit malas ya. Oke, Sedikit aja ujangan. sedikit. Oh, berarti kamu kayak ada malas-malas. Iya, kadang tuh aku malas Malas. Oke, jujur aku sebenarnya juga kayak gitu sih kadang. Kadang aku mikir, ya pastilah malas itu ya sifat manusia juga ya kan. Nah, cuman gini sih, kembali aku memikirkan orang tua aku sih. Karena aku bisa ada di apa ya, aku bisa kuliah, aku bisa berdiri sampai sekarang, aku bisa tetap hidup sampai sekarang, aku mengemban pendidikan itu ya ada apa ya, ada dukungan dari orang tua juga, ya dukungan finansial, ya dukungan semangat, ya sebenarnya finansial pun aku juga masih belum bisa memikirkan diriku sendiri gitu loh. Ya jadi sekarang aku mikir kalau misalnya aku males, orang tua aku pun bahkan nggak males gitu loh buat cari uang buat aku bisa mengemban pendidikan di sini gitu loh. Nah terus ketika mereka nggak males, masa aku mau males-malesan sih kayak gitu. Jadi mungkin itu sih mindsetnya. Jadi dan juga kan ini hidup kan hidupmu sendiri dan kamu nanti juga pasti punya cita-cita lah. Cita-cita itu pasti. Antara mau dan tidak mau. Nah iya, jadi kalau misalnya kamu males sekarang, perlu kamu ingat ada ribuan orang di luar sana yang punya cita-cita sama kayak kamu dan udah berjuang, udah nyolong start itu lah anggapannya. Jadi startmu itu udah dicuri kalau misalnya kamu males. Gitu ya. Benar juga sih. Oke, aku nggak bakal malas lagi sekarang. Jangan males teman-teman. Oke, itu tadi adalah pesan dan juga pengalaman, pandangan Kak Rosa. Mungkin cukup sekian dari kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.